Bu Ratna, boleh dari buka ininya? Kepalan tangannya. Caranya seperti apa? Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sempat hadir di acara kegiatan sosialisasi guru penggerak. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 10 Palembang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk mengikuti sosialisasi program guru penggerak modul 1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Salawat beriring salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Izinkanlah saya, Yulita, calon guru penggerak angkatan 4 bersama dengan Bapak Restu Jakarsi yang juga calon guru penggerak angkatan 4 Kota Palembang untuk mensosialisasikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang merupakan modul 1 yang kami terima di kegiatan calon guru penggerak angkatan 4. Baik Bapak Ibu, sebenarnya kegiatan ini adalah tugas dari program yang telah kami jalankan. Jadi ketika modul 1 telah selesai, kami harus mensosialisasikan atau mendiseminasikan apa-apa yang sudah kami dapat kepada Bapak Ibu Guru yang khususnya ada di sekolah yang bersangkutan. Untuk itu di tahap awal ini kami ingin berbagi ilmu kepada rekan-rekan guru yang ada di sini. Sebenarnya mungkin nanti yang akan kami sampaikan beberapa sudah sangat dipahami, sudah sangat familiar sama ibu dan bapak. Tapi ada juga beberapa yang mungkin, ada loh teori seperti ini. Ternyata yang kita lakukan selama ini, yang kita anggap benar, itu ternyata berbeda dari teori pendidikan yang mungkin telah mengalami perubahan seiring zaman, seiring waktu, ya. Apalagi seperti sekarang di zaman wabah virus corona, jadi paradigma pendidikan itu mulai bergeser. Ya, betul. Jadi adalah fokus pada pendidikan tidak hanya kepada orang Indonesia asli yang berstrata sosial tinggi, tetapi juga ingin menjangkau orang yang berekonomi menengah ke bawah. Karena pada saat awal-awal kemerdekaan, Belanda emang mendirikan sekolah, tapi sekolah itu untuk berfokus kepada bagaimana orang Belanda mendapatkan tenaga dalam hal administrasi atau terkait pada waktu itu. Ya, jadi Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kemudian kita singkat sebagai KHD, yaitu menuntut. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu harus menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tidak hanya selamat, tapi dalam proses pembelajaran anak itu juga harus bahagia tanpa diskriminasi, tanpa ancaman, tanpa tekanan. Jadi sekolah itu harusnya menjadi, kalau kita kenal istilah TK, tempat bermain sambil belajar. Karena emang kodratnya anak itu adalah terus pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Nah ini sedikit ya, ini tulisan benar dari bukunya Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu harus menghamba kepada anak. Menghamba di sini sebenarnya sempat terjadi kontroversi dan perdebatan. Kok kita menghamba kepada anak?
apa sih yang dimaksud dengan menghamba kepada anak? Bahwa kita dalam mengajar, kita itu tidak berfokus pada teacher sentris, tapi kepada student sentris. Dalam artian ketika mengajar, kita itu harus melihat dulu, yang menghimpun dulu apa sih kebutuhan anak, cara belajar seperti apa sih yang anak inginkan, apakah di dalam kelas dengan metode ceramah, apakah pengen di luar kelas, di alam terbuka, ataukah pengen banyak diskusi, apakah pengen ada ice breakingnya, ya seperti itu. Jadi selama ini kan kita merasa datang ke kelas, masuk, kita sebagai guru, sebagai sumber ilmu, yang sebenarnya pada zaman saat ini kita menetapkan diri sebagai sumber ilmu itu sudah sangat tidak relevan. Karena apa? Ketika kita menetapkan diri sebagai sumber ilmu, Google jauh lebih pintar daripada kita. Ya, anak membawa gadgetnya di dalam kelas. Ketika kita salah memberikan informasi, ya, anak bisa saja langsung protes. Ya, tapi apa? Anak kan kadang-kadang tidak ditumbuhkan jiwa untuk berpendapat, tidak ditumbuhkan jiwa untuk menyampaikan komentar, sehingga yang kita lakukan, ya, kita 100% menguasai kelas, siswa pasif, dan kelas kita anggap berhasil. Itu bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun terjadi seperti itu. Sekarang ini, ya, sebagai fasilitator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai mediator, itu tidak lagi bertindak sebagai sumber ilmu. Guru hanya menjadi penengah, bagaimana jalannya diskusi harus berlangsung secara sportif, berlangsung hangat, tidak ada yang merasa diskriminasi, tidak ada yang menggunakan istilah-istilah kasar, bagaimana menyampaikan pendapat dengan baik. Itu yang diharapkan dari pendidikan yang berpihak kepada anak, menghamba pada anak. Jadi setiap anak itu mempunyai keunikan masing-masing, mempunyai garis atau semburatnya yang masih tipis, yang harus ditebalkan oleh guru untuk menjadi potensi yang maksimal. Albert Einstein pernah berkata bahwa ketika kita mengukur kemampuan memanjat pohon seekor ikan, ikan tersebut akan selamanya merasa dia bodoh. Jadi guru tidak bisa menyamaratakan setiap anak yang ada di kelas bahwa harus bisa matematika, harus bisa bahasa. Mereka mempunyai, menurut Ki Hajar Dewantara, mereka mempunyai garis-garisnya sendiri, potensi-potensinya sendiri, yang kita sebagai guru harus menebalkannya. Selanjutnya, bahwa tadi ada 3 tahapan, ya, kalau di Ki Hajar Dewantara. Pertama ada wiraga 0 sampai 8 tahun, yang mana anak itu masanya bermain, mereka menghabiskan banyak energi mereka, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, selalu bertanya, ingin tahu apa saja. Itu yang di kelas SD, mungkin kelas SD dan TK. Terus selanjutnya ada wiraga dan wirama 8 sampai 16 tahun, yang mana dari permainan-permainan itu mereka sudah mulai menyusun puzzle-puzzle atau kepingan-kepingan atau irama-irama, seperti apa pelajaran yang bisa didapat, apa hikmah dari permainan tersebut. Terus yang terakhir ada wirama 16 sampai 24 tahun. Nah, yang ini yang sedang kita hadapi, yaitu di masa-masa anak remaja SMA. Mereka sudah mulai menggunakan irama sebagai sumber inspirasi, menemukan kodrat lahirnya ke dunia. Mereka menjalani kehidupan yang bahagia sepenuhnya. Refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar selanjutnya adalah tentang bagaimana anak itu dan pendidikan itu melewati masa-masanya. Kalau masa lampau itu pendidikan itu menuntut, ya, jadi guru di depan menuntut anak-anaknya sesuai dengan keinginan. Kemudian paradigmanya berubah lagi, ya, masa kini bergotong royong. Jadi di kelas itu seharusnya guru dan siswa sama-sama aktif menyampaikan pendapat, sama-sama aktif berdiskusi, bertanya, seperti itu. Dan yang ke depan diharapkan
tujuan dari pendidikan itu menjadikan manusia yang humanis, yang mana kelas itu dipenuhi dengan kasih sayang, yang nilai-nilai kejujuran dan hati emosi. Ya, itulah tadi pemaparan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kami akan memaparkan modul tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, di kesempatan pertama ini ada yang namanya paradigma. Paradigma itu pola pikir. Selama ini ada pemahaman kita di kelas, ya, atau pemahaman kita sebagai guru, kita itu mampu mengontrol perilaku siswa kita masing-masing, ya, untuk melihat apakah benar kita itu bisa mengontrol siswa. Ada sedikit analogi yang akan kita praktekkan mungkin di kelas ini. Saya butuh satu orang, Ibu Ratna, tolong. Ibu Ratna tuliskan ya. Ya. Nanti Ibu Ratna kita instruksikan untuk menuliskan kira-kira hal berharga apa yang Ibu punyai, ya, yang Ibu anggap penting, dituliskan di situ, kemudian digenggamkan di tangan. Ya, tugas Bapak Ibu yang lain, ya. Bagaimana dengan segala daya upaya meminta agar Ibu Ratna mau memberikan atau membuka tangannya agar bisa melihat apa sih hal berharga yang dituliskan oleh Ibu Ratna itu, dan Ibu Ratna juga berhak menolak apapun tawaran, apapun paksaan dari orang yang meminta tadi. Ya, yang ingin mengetahui ya. Apa yang paling bermakna yang Ibu yang paling bermakna, yang paling berharga. Silakan Bu dituliskan. Ya, silakan ditulis. Ketika dibukakan berarti Ibu Ratna akan memberikan itu, ya Bu, ya. Dengan analogi Ibu akan memberikan itu kepada yang meminta. Suaminya mungkin. Ya, siapa ya? Oke, Bu Ratna silakan digepalkan tangannya. Mungkin Ibu Intan bisa Bu Ratna, boleh gak dibuka itunya? Kepalan tangannya. Usahanya seperti apa? Hah? Usahanya sudah. ya. Usahanya usahanya ya Bu. Iya. Ya, Ibu Ratna kan cantik. Ya. Jadi boleh dong Intan lihat kepalan Kita tangannya. lihat tergoda apa enggak? Ya, tergoda enggak Bu Ratna? Tergoda Bu dibilang cantik? Belum. Ya. Belum tergoda, harus bilang cantik. Kalau itu berharga baik buat diri kita, ya, kira-kira mau nggak kita, ya, mau nggak kita membuka kepala kita? Ya mungkin Pak Badril, Ya, Kak Badril. Pak Badril mau merayu Bu Ratna nggak bisa membuka kepala tangannya, ya. Ini sangat berharga bagi Bu Ratna. Kira-kira Bu Ratna mau nggak sih membagikannya kepada Bapak Ibu guru yang lainnya gitu? Ya silakan Pak Badril dengan rayuan mautnya. Ibu Ratna, Ibu Ratna pulang kemana? Ini triknya. Silakan. Pulang kemana Bu? Di Kamboja. Satu arah Bu. Mau diantar pulang nggak Bu? Asal tukar dengan genggaman tangannya Bu. Boleh ya Bu? Nanti saya mampirin beli cilok lah. 500. Oh iya boleh beneran ya beli ciloknya Iya. ya. Oke. Coba kita lihat kira-kira apa sih hal yang berharga yang ada Ibu tulis Ratna. Oke, apa itu? Kelengkapan kebahagiaan orang tua, ya. Terima kasih kepada Ibu Ratna. Ya, beri aplaus buat Bu Ratna, Bu Intan dan Pak Badril. Tapi kalau memang diserahkan ke Pak Badril itu memang ahlinya. Sangat bagus sekali praktek yang sudah kita lakukan, analogi yang sudah kita lakukan. Jadi dari dua
rayuan tadi ada satu yang pertama itu tidak berhasil, yang kedua berhasil. Artinya apa? Coba kita lihat di sini. Baik, perubahan paradigma teori kontrol bahwa ilusi guru mengontrol murid. Bayangkan tadi, misalnya Bu Intan tadi berperan sebagai guru, ya, Bu Ratna sebagai muridnya, ya. Bu Intan dengan rayuannya tadi, ya, mencoba mempengaruhi murid. Ternyata muridnya tidak mau, tidak bisa, ya. Ternyata guru tidak mempunyai kontrol 100% terhadap murid. Sementara ketika misalnya guru kedua, misalnya Pak Badril tadi, ya, mempengaruhi Bu Intan dengan sedikit rayuan untuk memberi makanan, mengantarkan, muridnya membuka diri, ya, membuka diri untuk menerima paradigma atau instruksi dari Pak Badril. Nah, itu menandakan bahwa kita sebagai guru tidak mempunyai hak mutlak 100% terhadap murid. Ketika murid misalnya kita suruh, ayo kerjakan tugas halaman sekian, kalau mereka tidak mengerjakan, kita bisa apa? Ya kan? Mereka yang membukakan diri untuk menerima kontrol dari sang guru. Terus ada ilusi. Nah, yang kedua, ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya, misalnya ada seorang siswa di kelas kita, dia datang terlambat, akhirnya kita sebagai guru yang sudah ada di dalam kelas, oh Ina, kau ini terlambat terus, tidak sial apa dengan bapak jadi omongan di ruang guru, gara-gara kelas kita ini, bapak ini diomongin tidak becus ngajar kamu di kelas 10 ini, ya kan? Kita membuat siswa yang melakukan kesalahan tadi merasa bersalah, tapi ternyata di teori kontrol itu merupakan hal yang kurang bagus, Kurang tepat, ya. kurang tepat. Terus yang ketiga, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu seperti apa? Misalnya ketika seorang anak melakukan hal yang kita anggap bagus atau bisa menyelesaikan sebuah tantangan atau menjawab soal dari kita, misalnya kita berikan bintang, misalnya yang bisa menjawab kita berikan bintang, atau berikan permen atau berikan coklat. Ternyata di teori kontrol itu sebenarnya materi ini juga menjadi perdebatan di kalangan kami CGD dengan instruktur yang menyampaikan. Ketika kita memberikan semangat atau stimulus yang bisa menjawab, nanti Bapak kasih bintang. Nanti yang bintangnya sampai 5, nilainya akan A, seperti itu. Ternyata itu juga kurang tepat dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena ketika mereka tidak diiming-imingi dengan sesuatu hal yang mereka inginkan, motivasi mereka menjadi hilang, demotivasi. Itulah yang menyebabkan kenapa penguatan positif itu tidak sebetulnya atau tidak selalu menjadi hal yang baik untuk diterapkan di kelas. Terus yang terakhir di lapangan, contohnya seperti dulu saya pernah bertugas di Kabupaten Pali, yang alhamdulillah kalau saya bandingkan dengan anak-anak SMA 10, anak SMA 10 lebih mudah diatur. Jadi ketika saya waktu itu menjadi guru di Kabupaten Pali, anak itu sangat sulit diatur. Misalnya seperti apa? Rambut panjang ketika kita ingin menegakkan aturan dalam hal memaksa ini, ya Bapak Ibu, misalnya kita sudah punya aturan bahwa rambut itu 1-2-1 seperti itu misalnya, kita ingin menetapkan aturan dan ternyata ketika mereka mau berontak malah membalik, memukul. Pernah terjadi guru dipukul oleh siswanya karena tidak ingin rambutnya dipotong, ya. Itu membuktikan bahwa kita emang tidak mempunyai hak untuk mau memaksa, ya. Nanti bagaimana cara menimbulkan pemahaman atau keinginan atau kesadaran dari diri sendiri, nanti ada di slide selanjutnya. Ya, ada trik-triknya intinya seperti itu, ya. Ya, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol, ya. Ya, yang selama ini kita lakukan, ya, mungkin ada di stimulus dan respon. Ya. Apa yang kita stimuluskan,
kemudian berbuah dari menjadi respon dari. Selanjutnya ini poin yang menarik, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika misalnya kita memberikan PR, ternyata ketika minggu depan PR harusnya dikumpulkan tidak dikerjakan oleh siswa. Dan setelah bujukan untuk mengerjakan PR gagal, artinya biasanya kita akan memberikan ancaman, awas, yang tidak mengerjakan PR akan diberi nilai di bawah KKM. Seperti itu, selalu kita mengancam dengan hal-hal seperti itu. Awas Pak Yani, ancaman, ternyata tidak boleh. Ternyata kalau kita membuat konsensus sebelumnya, kesepakatan bahwa hal-hal baik apa yang harus kita lakukan di kelas, atau hal-hal apa saja yang menjadi keyakinan merupakan hal positif, itu lebih mudah untuk diikuti, lebih mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi ketika kita melakukan pemaksaan, jadi akan muncul menang dan kalah. Siapa yang menang, siapa yang kalah, sebenarnya tidak ada yang menang, yang tidak ada yang kalah ketika terjadi pemaksaan. Misalnya di kelas, kamu tidak memakai sepatu berwarna hitam bertali hari ini, harusnya memakai hitam bertali, kamu memakai tidak bertali. Sepatumu bapak ambil. Kamu sehari ini keliling sekolah tidak berhak menggunakan sepatu. Dia dianggap kalah. Apakah guru dianggap menang? Tidak. Bukan itu inti dari pendidikan yang kita ajarkan, bahwa harusnya muncul kesadaran, kemandirian atau rasa tanggung jawab dari siswa itu sendiri untuk menaati peraturan yang ada di sekolah. Nanti ke depan akan ada perbedaan antara peraturan dengan kesepakatan. Lanjut, teori motivasi perilaku manusia. Untuk motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari luar anak itu. Misalnya ketika dia rambut panjang, ya kan, saya harus memotong rambut. Kalau enggak memotong, nanti Pak Henry potong rambut saya, dan tidak beraturan. Itu artinya dia keinginan untuk memotong rambut itu bukan dari dalam diri, tapi menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Terus kalau yang kedua itu ingin mendapatkan sesuatu, ingin dipuji, ingin mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan nilai, itu juga termasuk motivasi eksternal. Sementara yang kita harapkan, yang kita inginkan dari sebuah pembelajaran, sebuah pendidikan, itu motivasi internal, bagaimana dia menerapkan aturan-aturan yang ada di sekolah dengan kesadaran bahwa aturan itu baik. Ketika saya menerapkannya, saya akan menjadi pribadi yang lebih mandiri, yang bertanggung jawab. Ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, kan perintah dalam artian aturan-aturan tadi, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Inilah yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, tadi saya sebutkan bahwa di tingkatan paling bawah itu ada yang namanya aturan. Kalau di lingkup kita yang lebih kecil lagi, aturan sekolah, aturan kelas. Ya, keyakinan kelas ini nilai-nilai yang dituliskan. Ya, kalau tataran prakteknya, peraturan kelas ini kita buat di dalam sebuah kertas yang besar yang kita sepakati bersama. Jadi bukan masuk tepat waktu, terus tidak boleh makan, terus tidak boleh keluar kelas, tidak seperti itu. Tapi yang namanya peraturan kelas itu dibuat bersama antara guru dan siswa. Jadi kita diskusikan dulu, apa sih yang mau kita sepakati. Misalnya jam 7 kita tadarus sampai 7.15, ya, sepakat atau tidak? Atau misalnya, Pak, mungkin akan muncul ya pendapat, Pak, jangan jam 7, tapi jam 7:05 lah Pak, karena kita mau pikir dulu. Nah, itu yang disebut dengan peraturan kelas. Jadi tidak dari guru, tapi inisiatif datang dari siswa, kemudian disepakati oleh siswa, yang dengan harapan ketika itu inisiatif dari mereka, disepakati oleh mereka, mereka mempunyai rasa tanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang telah mereka buat sendiri. Ya, karena peraturan sudah mereka buat. Keyakinan kelas bernilai lebih universal, lebih luas lagi. Misalnya di kelas kita buat, emang harus ada dua nanti, ada satu kertas atau satu peraturan, satu lagi keyakinan kelas. Keyakinan kelas
nilai universal, nilai yang lebih luas, misalnya sesama teman di sekolah harus saling menyayangi, sesama teman di sekolah harus saling tolong menolong. Jadi ketika siswa melakukan di luar daripada yang mereka yakini, yang telah kita sepakati dituliskan, mereka menerima apa? Menerima perasaan yang saya sudah melakukan perbuatan yang salah dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buatkan. Jadi untuk keyakinan kelas itu dia lingkupnya lebih luas. Jadi tidak perlu spesifik daripada peraturan kelas. Ketika 3 item ini dijalankan, akan terbentuk secara besar itu budaya positif. Budaya positif, ya. Oke, ini teknisnya, Iya. mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena tadi kalau kita perhatikan peraturan kelas itu berada di lingkup yang paling kecil, ya. Karena ini masih bersifat paksaan, ya. Kalau keyakinan kelas dia lebih universal. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau mereka meyakini manfaat helm, mereka tanpa disuruh, ya kan? Tanpa disuruh mereka akan menggunakan, oh itu helm untuk melindungi kepala saya, melindungi dari benturan. Tapi ketika mereka dipaksa, mereka akan hanya menggunakan helm jika melewat misalnya depan polisi atau misalnya di jalan raya saja. Ya, mereka tidak memahami esensi dari helm itu, tapi hanya menghindari ketidaknyamanan ketika ada hukuman. Ya, sama halnya dengan Item kegiatan yang kemudian bisa kita kelompokkan di sini, apakah itu termasuk ke dalam perbuatan seperti apa? Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ya seperti itu. ada pengaruhnya ya Pak Restu ya. Ya ternyata menurut Dr. Nabil Kohl di bukunya Reward, Punish by Reward and Unconditional Parenting, ternyata tidak sepenuhnya atau justru penghargaan itu mempunyai efek-efek negatif, ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya yang saya sebutkan tadi, bahwa ketika misalnya, makanya sekarang di K13 itu sebenarnya tidak ada apa ya, tidak ada peringkat, ya, Ada peringkat, iya, ya kan? ada peringkat Itu lagi. mungkin salah satunya berkaca dari tulisan Dr. Nabil Kohl ini, bahwa ketika ada peringkat, misalnya peringkat 1 kelas kita adalah Andi, ya, Andi tadi mengalami demotivasi untuk teman-temannya. Oh, Andi lagi. Sementara sebenarnya yang kita harapkan bahwa ketika memanggil seseorang untuk maju itu menjadi motivasi pada teman-temannya. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata temannya, oh pantas saja si Andi. Andi kan anak orang kaya, bimbel, muda, terus fasilitasnya lengkap, internetnya ada, laptopnya bagus, wajar dia ranking 1. Tapi untuk teman-temannya malah mengalami demotivasi. Ya. Jadi penghargaan jadi justru menghukum bagi si Andi juga. Malah si Andi dia termotivasi untuk berprestasi, yang termotivasi untuk melakukan hal-hal yang dianggap cemerlang, itu untuk mendapatkan sebuah penghargaan, untuk mendapatkan sebuah barang misalnya. Nah, ketika itu tidak ada, itu tidak diberikan, Andi akan mengalami demotivasi. Jadi tadi temannya, kita bicara temannya mengalami demotivasi karena Andi wajarlah dia menang, ya, dia bapaknya guru di sini, nah, kan bapaknya guru di sini, pantas dia ranking 1. Atau malah si Andi juga, lomba ini tidak ada hadiahnya atau hadiahnya kecil, dan ikut demotivasi. Ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi tidak semua penghargaan itu bisa dinilai tepat atau senilai dengan pengorbanan. Ya, jadi aku lah capek-capek belajar siang malam, ternyata hadiahnya cuma sertifikat, ya kan?
sertifikat ini tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa, tidak laku dijual sertifikat ini. Ya, itu kadang-kadang bagaimana kita menghargai suatu prestasi itu justru menjadikan blunder bagi yang memberikan, yang inginnya untuk menaikkan motivasi malah dianggap remeh atau dianggap tidak sepadan dengan perjuangan yang telah diberikan, sehingga dia tidak efektif dan ya yang terakhir tadi merusak hubungan, ya merusak hubungan tadi yang saya sebutkan, ya bahwa anak yang pintar itu di apa ya sedikit gimana atau gap dengan teman-temannya yang lain. Jadi ada guru coba yang pertama. Ya, tapi Bu Yunita mungkin perlu dipahami dulu bahwa hukuman dan sanksi atau konsekuensi itu dua hal yang berbeda. Iya. Ya hukuman, ya kita kan suka kamu dihukum ya, kamu disanksi ini. Ternyata itu berbeda loh. Secara KBBI dan secara konsep juga itu berbeda. Iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, ya, karena terlambat di sekolah itu adalah hukuman. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket juga hukuman. Murid diminta push up, hukuman. Mengganti kertas tugas pembelajaran, sanksi atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan sepak basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PTOK itu konsekuensi. Coba ya. Dari Menurut Marwa itu kalau hukuman itu apa ya, Cak? Mana jelasnya tuh ya? hukuman itu berasal dari letak kesalahannya sih yang berbeda sebenarnya. Apa ya, Cak? Mana itu sih? Hukum itu kita yang menghukum mereka karena Iya, karena kesalahan. Tapi kalau konsekuensi itu atau sanksi itu misalnya contohnya itu ya, membersihkan tumpahan air karena ulah dia maksudnya. Hukum itu lebih pada tingkah laku. Kalau sanksi itu lebih kepada dia menjurus pada letak arah bahwa dia itu sudah tahu salah tapi masih dilakukan. Lakukan. cek itu lah. Terima kasih. Oke, Pak Dian. Silakan, Pak Dian. Assalamualaikum. Terima kasih. Menurut saya hukuman dan sanksi sebenarnya kalau hukuman itu tidak berhubungan dengan materi yang diberikan. Contohnya lari mengelilingi lapangan 2 kali terlambat 10 menit PJOK. Karena pelajaran olahraga, kan pelajaran olahraga berhubungan dengan lari. Jadi dia berhubungan. Kalau misalnya hukuman itu ini kadang tidak berhubungan, tapi dia harus lakukan seperti itu. Contohnya menggantikan kertas teman yang telah coret-coret. Kalau kita mencoret kata teman yang kita coret, kan kita ganti kertas lagi. Kertas ganti kertas berhubungan. Ya, ada hubungannya ya, Pak. Ya, beli plus buat Pak Dian ya. Iya, benar sekali ya. Jadi kalau itu digunakan atau ditujukan untuk memperbaiki dari kesalahan yang sebelumnya. Ya, jadi ada proses pengembalian di sana. Sementara hukuman itu hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jerah yang kemudian akan menimbulkan rasa sakit hati oleh anak. pendek. Misalnya dia mencoret dinding misalnya pakai spidol, kita suruh menghapus, itu berupa sanksi. Ya, kalau mau mencoret dinding kita benturkan kepalanya, itu hukuman misalnya seperti itu. Iya. Diberikan sanksi sesuai kesalahan. Iya. Ya, dia melakukan apa harus memperbaiki perlakuan yang pertama tadi. Iya. Ketika dia terpatri bahwa ketika saya melakukan kesalahan saya akan dihukum, dia akan berusaha agar kesalahan itu tidak diketahui oleh sang penghukum. Ya, dia akan menghindari bagaimana caranya agar si sang penghukum tadi tidak tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Jadi itulah yang efek dari sebuah. Jadi dalam teori kontrol kita sebagai guru ada 5 posisi yang kita tetapkan. Jadi di tabel ini kita bisa lihat hal apa sih yang sering kita lakukan. Itulah kita
menunjukkan sebagai guru seperti apa kita. Iya. Jadi posisi kontrol tertinggi adalah sebagai manajer, dan yang paling dianggap paling buruk itu adalah sebagai penghukum, yang mana kalau sedikit-sedikit menghukum, sedikit-sedikit menghukum, ya berarti kita berada di sini, ya, posisi kontrol yang paling rendah dalam strata pendidikan. Pak telat, Pak pecah ban, Pak, Iya. Pak macet, Pak, ya dia berusaha berbohong, atau kenapa telat? Saya jemput ini, Pak, dia lamunian mandinya tadi, Pak. Nah, itu karena apa? Karena dia menghindari hukuman. Terus di tahapan kedua ada membuat orang merasa bersalah. Ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu. Iya. Kalau bedanya dengan penghukum, dia tidak memberontak, tapi dia berusaha untuk menyangkal, memberikan argumen mereka untuk membenarkan perbuatan atau untuk dimaklumi perbuatannya. Begitu. Terus posisi ketiga ada teman. Nah, ini teman guru-guru muda biasanya ya, seperti Bu Marwa ya, yang umurnya dengan siswa kita, ya kan, tidak jauh beda, kadang-kadang tertukar antara Bu Marwa itu apakah guru, apakah siswa gitu kan. Nah, ini dia terlalu akrab dengan siswa, ya, terlalu akrab dengan siswa, seakan-akan antara siswa dan guru itu tidak ada sekat. Jadi ketika misalnya guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, jadi gurunya membela nih, Bu. Gurunya membela si anaknya tidak hadir pramuka misalnya. Oh Pak, dia itu tidak tahu. Oh Pak, dia itu ganjil, pikirnya genap. Ini guru sebagai teman. Tetapi poin positif, ketika guru berteman sama siswa, siswa itu lebih mudah nurut kepada guru yang bersangkutan. Pada guru yang bersangkutan lebih mudah nurut, lebih mudah diinstruksikan, tetapi akan muncul yang namanya ketergantungan. Ketergantungan seperti apa? Ketika misalnya Ibu Marwa tadi tidak masuk, ya, misalnya dia belajar apa, Bu? Sejarah. Tiba-tiba Bu Marwa tidak masuk, pelajaran sejarah digantikan oleh Ibu Ratna, kelas tidak terkontrol. Karena apa? Perlakuannya itu berbeda. Oh, Bu Ratna ini bukan Bu Marwa yang bisa kita enjoy belajarnya. Bu Ratna ini ternyata tegas, dan kelas waktu yang Ibu Marwa tinggalkan itu pembelajarannya tidak berjalan dengan baik. Ketergantungan, mereka manja, menyepelekan malah pada saat kita tidak ada, Pak ya. Iya. Terus pemantau sekarang, posisi keempat pemantau ini bisa kita artikan tegas, ya, karena apa? Dia mempunyai instrumen terukur untuk menilai yang dilakukan siswa itu salah apa benar, seperti itu. Ya, posisi pemantau ini dia punya instrumen-instrumen, ya, biasanya dilakukan oleh rombongan kesiswaan, ya. Mereka punya aturan-aturan tegas, ya, antara A atau salah, A B itu atau salah benar itu sangat jelas, ya. Hasilnya apa? Siswa bisa menyesuaikan diri hanya bila diawasi, hanya bila dipantau. Ketika tidak ada yang memantau, itu siswa melakukan seenaknya saja. Posisi terakhir ada di posisi manajer dan yang paling idealis. Bagaimana seorang guru harus menciptakan pribadi anak yang bertanggung jawab, ya, yang mandiri, ya, sehingga ada atau tidak ada guru di kelas, ada atau tidak ada guru yang mengawasi, peraturan atau keyakinan kelas tetap dilaksanakan, tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Ya, inilah yang kita harapkan. Walaupun saya sadari ketika saya berada di sini, di posisi ini sekarang, saya mungkin hanya berada di posisi teman, ya, Teman dan pemantau gitu ya. Iya, sedikit kadang-kadang pemantau, tapi mungkin karena kekurangan ilmu dan emang kompleksitas murid, ya. Kita punya 40 murid, berarti punya 40 kepala di dalam kelas, berarti 40 pemikiran, 40 background rumah tangga, ya kan? Anak itu sangat variatif di kelas itu. Jadi tidak bisa menggunakan satu model pendekatan saja. Jadi diharapkan setelah pertemuan ini kita lebih meminimalisir
sebagai penghukum atau pembuat orang itu ya. Benar. Ada 3 tahapan nanti di restitusi ini yang sangat bertentangan dengan kebiasaan kita. Saya juga sempat beberapa kali berdiskusi hangat dengan instruktur, Bu, tak bisa itu dilaksanakan di kehidupan nyata. Teori yang Ibu sampaikan itu terlalu idealis. Ini ciri-cirinya. Nah ini, ya, yang pertama menstabilkan identitas, ya. Misalnya ketika kita melihat siswa merokok nih, Pak Ari nih, ketika ke belakang melihat siswa merokok, kita harus mengatakan ini. Bisa kita pilih, bisa. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, nah. Ketika dia merokok, kita mengucapkan berbuat salah itu hal yang manusiawi, nah. Iya. Terus mengatakan validasi tindakan salah. Bapak juga pernah dulu merokok di sekolah waktu itu, suruh merekam itu pernah juga. Terus baru menanyakan, ini apa namanya? Menanyakan healingnya, baru mulai menanyakan keyakinan. Benar tak kira-kira yang kamu lakukan itu? Jadi nyaman dulu. Dengan kehadiran kita, mereka tuh tidak langsung takut untuk kemudian lari, tapi loh kok aku dibenarkan perbuatanku, penasaran dia. Kenapa bapak ini? Itu kalau tidak ada dihukum, nah, gitu kan? Jadi dari restitusi ini diharapkan kesadaran itu muncul dari internal, bukan dari eksternal. Bukan karena ada tim kesiswaan, takut ketahuan, ya, bukan karena takut dihukum, tapi ingin merokok itu banyak efek negatifnya. Saya sakit, uang habis, salah-salah ketahuan kesiswaan, saya dihukum, ya, seperti itu. Disebutkan di segitiga restitusi, ketika anak sudah mengalami ini, dia akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Artinya apa? Dia mempunyai benteng dari dalam diri sendiri untuk menghindari hal-hal yang negatif tadi. Restitusi itu ditujukan bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya, memperbaiki hubungan, tawaran, ya. Restitusi itu berupa tawaran, bukan paksaan. Kira-kira kamu setelah ini mau merokok lagi atau tidak? Setelah dijelaskan tadi kerugiannya apa saja. Ya, dia seperti itu, tidak bilang kamu tidak boleh merokok lagi. Ya memang dari awal saya sebutkan bahwa teori restitusi ini seolah-olah tak benar ini diterapkan di Indonesia, apalagi di Palembang. Tak benar ini, tak bisa, ini tak cocok. Ini emang teori dari luar negeri yang diadaptasi di Indonesia. Tapi kita coba Pak Restu ya. Ya. Kita coba. Karena teori yang namanya teori itu berdasarkan dari apa? Uji coba ya, dan saintis ya. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Bapak, kamu memberikan uang itu untuk beli apa? Untuk ongkos, untuk beli makan, bukan untuk beli rokok kan? Seperti itu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus, ya, seperti itu restitusi ya. Walaupun terdengar aneh, tapi ya itulah teorinya, seperti itu. Iya, restitusi. Baik untuk dicoba, karena apa? Saya pikir Pak Hari mungkin sudah bertahun-tahun melakukan menghukum siswa merokok, misalnya, atau memakai gelang, diambil, diputuskan, merokok, pakai sepatu putih, diambil, dibakar, misalnya, seperti itu. Dari tahun ke tahun seperti itu, apakah terjadi perubahan? Ya kan? Oh tidak, misalnya. Kan kita bisa evaluasi ya, 5 tahun ke belakang kita melakukan di posisi penghukum, apakah terjadi perubahan yang lebih baik? Coba misalnya dengan kita tahu misalnya ada segitiga restitusi ini, kita coba deh setahun, berubah tak? Atau malah tambah hancur? Kalau tambah hancur ya berarti kita cocok ini diterapkan di sekolah kita. Gitu. Ya, apalagi sekolah kita ini memiliki berbagai macam peserta didik ya, dari berbagai macam. Ya. Selanjutnya tadi segitiga restitusi tadi ya Pak Restu ya. Ya, berusaha kebutuhan dasar manusia. Materi terakhir tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi di teori ini disebutkan bahwa setiap perbuatan anak itu pasti dilandasi oleh sebuah alasan. Ya, alasannya apa saja? Bisa karena butuh cinta kasih,
bisa karena butuh penguasaan, bisa karena untuk memenuhi rasa kebebasannya, memenuhi rasa kesenangannya, atau untuk bertahan hidup. Ya, wajib diketahui oleh seorang guru sebelum melakukan tindakan lebih lanjut atas perilaku yang dilakukan oleh siswa. Misalnya, bertahan hidup, misalnya ada anak yang mencuri makanan, misalnya mencuri makanan temannya di kelas, misalnya, atau mencuri minum. Kenapa kamu mengambil makanan temanmu? Saya kelaparan, Pak. Saya mau ke kantin, tidak punya uang, ya kan? Orang tua saya tidak memberikan uang, jadi saya mencuri makanannya. Pasti ada alasan di setiap perbuatan. Ya. Atau misalnya kesenangan, membuli temannya. Kenapa kamu membuli temanmu? Senang deh, Pak, dia tuh Kemudian ada penguasaan ya. Ingin menguasai barang orang lain. Iya. Ingin menguasai barang orang lain. Tapi bukan untuk bertahan hidup, bukan. Pengen saja. Misal pulpen nih, hal sederhana. Pulpen, dia punya pulpen. Tapi pengen kan dia ngambil pulpen kawan, ya, itu apa? Klepto. Ya, kebebasan tadi misalnya pakai sepatu pengen warna merah, ya kan? Yang ngetren. Datang terlambat, pengen bebas, ya pengen bebas. Ya anak-anak sulit diatur, bisa dibilang seperti itu. Atau misalnya tiba-tiba ada cewek nih pakai lipstik, biasa tak pakai lipstik merah. Kenapa pakai lipstik merah? Hari ini Pak Mahdi ngajar. Ya kan? Iya, seperti itu. Artinya setiap perbuatan pasti dilandasi sebuah alasan. Ya, jadi kita harus menggali dulu apa sih motivasi kamu mengerjakan hal seperti itu, baru kemudian guru bisa mengambil tindakan. Makanya, Pak Haji, iya. saya tidak tertarik nak sama lipstik merah, saya lipstik hijau sukanya. Kita cukup mengajarkan kepada peserta kita. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita selaku guru harus menghamba kepada anak, dalam artian kita harus berusaha memenuhi segala kebutuhan anak, ya, untuk menemukan jiwa yang mandiri, jiwa yang bertanggung jawab. Ketika jiwa mandiri, jiwa yang bertanggung jawab itu muncul, ya, mereka akan dengan sukarela menaati keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, seperti itu. Walaupun agak susah, tapi sama-sama ya kita merubahnya. Nah, ini contohnya tadi. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang. Nah, padahal aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan apa itu kira-kira? Kesenangan. Terus, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang, ya. Iya, kasih sayang, ya. Aku bosan, masa badan cuma gitu-gitu aja, dengaran ibu guru aja. Apa ini? Kebebasan, ya, benar sekali, kebebasan. Terus, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Apa ini? Kasih sayang, ya. Bapak Ibu mungkin sudah paham ya, kira-kira bisa menentukan kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi oleh anak murid kita. Oke, itu saja mungkin hari ini. Itulah tadi. Saya Yunita dan Saya Emres Buzar Kasih. terima kasih atas waktu dan perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sophia SPD MSI, guru SMA Negeri 10 Palembang yang merupakan salah satu rekan kerja dari Bapak M. Restu Zarkasi SPD MSI, calon guru penggerak. Saya mengikuti perjalanan Pak Restu mulai beliau mendaftar sampai akhirnya dinyatakan lulus sebagai salah satu calon guru penggerak. Saya melihat banyak progres atau kemajuan yang dialami oleh Pak Restu sejak beliau bergabung dengan calon guru penggerak. Banyak sekali pengimbasan yang beliau lakukan kepada kami,
sesama rekan kerjanya di SMA Negeri 10 Palembang. Salah satu contohnya, beliau kemarin mengadakan sosialisasi bagaimana pendidikan dalam pandangan Ki Hajar Dewantara. Saya teringat sekali apa yang beliau sampaikan yang sangat berkesan, salah satunya adalah tentang profil pelajar Pancasila, di mana beliau menyampaikan bahwa pelajar Pancasila itu harus memiliki iman dan takwa serta berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian bisa bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, dari apa yang beliau sampaikan membuka pikiran kita sebagai seorang guru, bagaimana kita menciptakan peserta didik itu memiliki profil pelajar Pancasila ini tadi. Dan ini membuat kita sebagai seorang guru tuh semakin bersemangat ingin memiliki peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila ini. Nah, itu yang saya sangat berkesan sekali apa yang disampaikan oleh Pak Restu. Dan banyak sekali juga pengimbasan-pengimbasan beliau, terutama yang disampaikan melalui sosialisasi yang bisa kami pelajari. Selain itu, Pak Restu juga saya lihat banyak sekali kemajuan atau perbedaan dari sebelum dia mengikuti calon guru penggerak sampai sekarang, yaitu bagaimana pola dia ke peserta didik. Jadi saya mendapati beliau menerapkan apa yang sudah beliau dapatkan ke peserta didik. Beliau sangat bersemangat sekali dalam mengajar. Beliau juga sangat bersemangat mendidik peserta didik, sehingga salah satu contohnya tadi ya ini ingin menciptakan profil pelajar Pancasila. Karena itu saya senang sekali Pak Restu mengikuti ini, karena banyak hal-hal baik, budaya positif yang bisa beliau tularkan kepada kami. Semangat terus untuk Pak Restu, semoga bisa menyelesaikan pendidikannya sampai dinyatakan lulus sebagai salah seorang guru penggerak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya dan teman-teman saya, semenjak Pak Restu mengikuti program guru penggerak, pelajaran lebih mudah dipahami dan menyenangkan. Diawali dengan kesepakatan kelas Dan diakhiri dengan evaluasi dan refleksi. Pokoknya kami senang mengikuti pembelajaran geografi bersama Pak Restu. Semangat Pak Restu! Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil